Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Anak-anakku sekalian, ibu guru dan Pak Ali yang saya hormati, alhamdulillah kajian kita lanjut yang ke 51 atau 52 gitu ya, yaitu dimana kisah-kisah negara atau bangsa sebelum Nabi Muhammad lahir atau diutus. Dan kita sudah membahas istilahnya habis gelap terbitlah terang, di mana Allah murka kepada bangsa-bangsa karena tidak tersisa zaman fatrah. Zaman fatrah adalah zaman setelah Nabi Isa diangkat, bukan wafat ya, Nabi Isa diangkat. Yang disalib itu pengkhianat atau dianggap yang membocorkan keberadaan Isa alaihissalam ya. Mungkin murid yang mengkhianat ya, banyak versi itu. Yang jelas bukan Nabi Isa alaihissalam. Setelah diangkat, Nabi Muhammad belum diutus selama 600 atau abad ke-7 baru 600 ya, begitu. Dan Rasulullah berfirman, Rasulullah bersabda, wa inna la nazara ila ahli al-ard fama qatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli kitab. Ya, sungguhnya Allah azza wa jalla, ya, Allah Subhanahu wa taala melihat penduduk bumi. Ingat, Allah melihat ya. Beda melihatnya dengan kita. Ya, dalam akidah wasitiyah itu jelas ya, sifat-sifat Allah. Ya, melihat penduduk bumi dan Allah Subhanahu wa taala murka. Ingat, Allah juga murka, Allah mencintai. Beda dengan Jahmiyah. Ya, sebagian Asy'ariyah yang terpengaruh ke filsafat. Sifat-sifat Allah ini akidah harus kita pahami. Ya, murka kepada mereka semua. Jadi Allah murka kepada penduduk bumi, baik yang Arab maupun yang non Arab. Seperti kita ini non Arab, mungkin ada adik-adik yang keturunan Arab, ya. Kecuali sisa-sisa dari ahli kitab yang masih berpegang teguh dengan agama mereka. Ya, seperti Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, paman sepupu dari Khadijah. Itu yang masih beriman. Dan sebagian berdasarkan riwayat dari Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi mendapatkan pendeta yang korup. Dia minta sumbangan, sumbangan itu disimpan sebanyak 4 pundi-pundi emas. Ya, nanti akan kita dapati sejarah beliau khusus, yaitu Salman Al-Farisi, Salman Al-Islam radhiyallahu anhu. Kita sudah melalui bangsa Eropa, bangsa Romawi ya, mengalami perpecahan, Romawi Barat, Romawi Timur. Ya, agamanya juga Kristen Ortodok dan Kristen Katolik. Lalu kita sudah melalui juga di video yang lalu, kajian yang lalu di masjid, bangsa Persia, mana bangsa Persia yang mengenalkan kasta-kasta, hampir ada 7 kasta, kasta raja, kasta kalangan bangsawan, pemuka agama, para kesatria, cendekiawan, pemimpin desa, terakhir masyarakat jelata. Mirip-mirip agama Hindu ya. Kita belum bahas masalah agama Hindu. Dan kerusakan bangsa Persia adalah perzinahan sampai sekarang yang dilestarikan oleh agama Syiah.
agama Syiah. Syiah itu bukan agama, bukan Islam. Syiah Rafidhah sebagaimana kesaksian Ibnu Hazm waktu diskusi dengan pendeta datang bilang Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ibnu Hazm berdebat dengan beberapa pendeta lalu bilang, pendetanya bilang, kamu bilang Injil, Taurat, Zabur banyak perubahan. Quran juga katanya. Siapa bilang? Kaum muslim banyak bilang Quran sudah ada perubahan. Ingat, siapa yang bilang? Kata Syekh Abdul Azam, itu Rafidhah bukan Islam. Yaitu kesaksian Ibnu Hazm, di mana Rafidhah gulat, tidak semuanya ya, Zaidiyah masih Islam. Yang menakalkan Al-Quran kita hanya tidak ada sepertiganya dari Al-Quran Fatimiyah, Mushaf Fatimiyah. Bahkan di antara yang ekstrim, tidak ada satu huruf pun yang Quran kita baca ini sesuai dengan Quran kami yang akan dibawa oleh Imam Mahdi, Muhammad Al-Muntazar begitu. Nah, ini jadi kalau sudah ulama bilang bukan Islam, kita nggak peduli, ya. Hati-hati. Dan rusaknya Persia mewariskan dengan kalahnya perang oleh Umar bin Khattab. Oleh sebab itu Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majus dan kuburannya dipuja-puja di Persia, di Iran, karena dianggap Abu Suja seorang yang berani. Sekarang kita masuk ke halaman 153. Ya, Persia kita lewatkan kecuali ada keperluan. Romawi juga. Tentang penduduk Eropa Utara. Al-Ustadz Dr. Fadil Miranda menulis, penduduk Eropa Utara, negara-negara yang berada di Eropa bagian utara adalah Inggris, Swedia, Denmark, Finlandia, dan Jerman. Eropa Utara saat itu berada di luar wilayah kerajaan Romawi. Ya, ini informasi yang bagus. Kita pikir Romawi menguasai Eropa, tapi tidak. Romawi tidak menguasai Eropa. Romawi menguasai Mesir. Nanti kita akan baca. Sekitar 5 abad dia menguasai Mesir. Tapi negara-negara ini bebas dari kerajaan Romawi. Romawi itu hampir menguasai 75% dataran dunia waktu itu. Salah seorang sejarawan Prancis menjelaskan keadaan Eropa Utara, ya, keadaan Eropa Utara saat itu yang berkubang dalam berbagai perbuatan maksiat serta rendahnya perhatian mereka akan kebersihan, ya, kebersihan diri dan lingkungan. Belum lagi kebodohan, kekacauan, keterbelakangan, kezaliman, penindasan, dan buta aksara, buta huruf, ya, yang tersebar di antara mereka. Bahkan disebutkan bahwa ketidakmampuan baca tulis adalah hal yang dibanggakan oleh para raja, ya, oleh para raja mereka saat itu. Para cendekiawan benar-benar terhinakan di negara-negara tersebut. Itu pun jika mereka memang ada. Jadi masalah baca tulis itu jadi kebanggaan, Bu. Ya, buta huruf itu raja-raja bangga, rakyatnya buta huruf. Mungkin karena bisa biar langgeng dibodohi, ya. Sungguh fenomena di atas amat kontras dengan Islam yang ajaran pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama yang Allah wahyukan melalui Jibril ada Iqra, baca. Jadi agama Islam benar-benar agama kecerdasan sesuai dengan akal dan fitrah manusia, emosi manusia sesuai. Seorang yang ikutin fitrahnya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Baik dia lahir di Amerika dan saya dapat di Australia, di Jepang. Kalau mereka mengikuti fitrahnya, mereka akan kenal Islam. Entah tahun berapa kenalnya, ya. Dan apalagi mereka baca. Seorang yang rajin baca, walaupun dia bukan orang Islam, lahir di negeri yang gak pernah dengar nama Islam, sekali dengar Islam teroris, membunuh, perang, dapat informasi tentang
Islam tapi yang negatif, tetap dia akan dapat hidayah. Saya temu banyak sekali beberapa di Australia, ya begitu ada sentuhan, ada kenal orang Islam, dia langsung masuk Islam. Ada seorang ibu, kami sedang ngajar ngaji, saya ngajar ngaji di Melbourne, ibu-ibu datang, ya, dia bilang saya mau masuk Islam. Kenapa? Saya sering mimpi ada orang berbaju putih di atas selalu manggil saya. Ya teman-teman kita yang mudah-mudahan itu hidayah, langsung dia masuk Islam. Umurnya sudah 60-an lebih, sudah tua sekali. Ya kadang-kadang melalui mimpi-mimpi ru'yatul, ya, ru'ya yang benar, karena mimpi kan ada dari Allah, dari syaitan, dari panggilan hasrat diri. Misalkan adik-adik ingin makan mangga, ya, sampai ke bawah mimpi, pada saat mimpi itu makan mangga, itu hasrat, panggilan jiwa. Ada yang dari syaitan. Kalau dari setan buruk nggak perlu diceritakan. Ada yang mimpi seperti berjumpa Rasulullah, benar ya, ru'yah itu macam-macam. Dan ya, ayat ini benar, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah diutus 600-an, abad ke-7 ya. Itu sudah diajarkan langsung oleh malaikat, padahal Rasulullah tidak bisa baca. Rasulullah tidak bisa baca adalah kelebihan, beda dengan kita. Ini orang Eropa tidak bisa baca, raja-rajanya bangga, terus dapat ilmu dari mana? Kecuali dari hawa nafsunya. Bangun mimpi seorang raja, Genghis Khan, kalau dia bicara itu jadi hukum. Misalkan dia bangun mimpi, ya jadi hukum itu. Seperti Firaun takut mimpi, ya ada api dari Palestina membakar rumah-rumah. Langsung ahli takwilnya bilang, oh ini bakal ada kekuasaan dari Palestina, ya yang akan merusak kerajaan kamu, bunuh orang laki Palestina semua, gitu ya. Raja-raja dulu seperti itu, Genghis Khan begitu. Gustav, ya ini nama seorang cendekiawan, Gustav Le Bon dalam bukunya Hadara al-Arab menjelaskan tentang kondisi Eropa saat itu. Jadi bukan dari orang Arab sendiri ya, bukan dari orang Islam. Saya tahu dia Islam atau bukan. Ia menyatakan bahwa tidak setengah mil tanah pun di Eropa yang digunakan untuk pengetahuan, kecuali pada abad ke-11. Coba bilang, abad ke-11, padahal Islam abad ke-6 sudah ngajarin iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Eropa abad ke-11 dan 12 Masehi, yang bertepatan dengan abad ke-4 dan ke-5 Hijriah. Abad ke-4 dan ke-5 Hijriah itu zaman kekhalifahan dari Nabi Muhammad SAW. Khalifah selanjutnya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar. Itu ekspansi dalam menyebarkan agama, bukan ingin menguasai daerah. Nah, aslim taslam. Pada perjanjian Hudaybiyah, karena sedang perjanjian Hudaybiyah, jauh dari Fathul Makkah, ya belum lagi Fathul Makkah, karena perjanjian Hudaybiyah Rasulullah tidak berperang dengan kaum Quraisy, kafir Quraisy, musyrik Arab, maka Rasulullah menggunakan waktu-waktu tersebut untuk menulis surat-surat, ya, surat ke Raja Heraklius, Najasyi, Kisra, yaitu Raja Persia, dan berbagai, ya, raja-raja dunia. Ya, Rasulullah strateginya kita baca di kajian-kajian sebelumnya, itu kebijaksanaan Rasulullah dalam siasah syariah, gitu. Ya, jadi abad ke-4 ke-5 itu kejayaan Islam, ya, bahkan kejayaan ilmu. Imam Bukhari di abad segitu, abad 200-an, ya, kitab-kitab sudah mulai banyak itu, ya. Mereka Eropa baru abad 11-12. Ketika itu mulai muncul beberapa kalangan di antara mereka yang ingin menyudahi mendung kebodohan yang selama ini merundung langit Eropa. Mereka pun mulai pergi untuk belajar kepada kaum muslimin yang saat itu berada pada puncak kejayaan mereka.
Ya Ustadz, ingat waktu mentor saya itu Yusril Zamahendra, menteri-menteri lah sekarang. Ya, di zaman itu kagum kita mendapat penjelasan, pencerahan dari senior kita. Ya, di Bogor training. Bahwa dulu orang pakai nama Islam itu bangga, walaupun masih Kristen. Soalnya nama Umar, Abu Bakar, bangga sekali orang Eropa. Karena itu nama-nama khalifah besar, gaungnya sudah mendunia. Ya, di Abbasiyah, kerajaan Khalifah Abbasiyah waktu diambil oleh Genghis Khan, turunannya atau Kubilai Khan atau siapa itu anaknya dari Genghis Khan, itu didapati harta yang banyak sekali di kekhalifahan itu. Ya, ingat kerajaan kita dulu Bani Umayyah, lalu Bani Abbasiyah. Ini berperang, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah berakhir di Baghdad, Irak. Itu ya, ilmu pengetahuan itu tinggi sekali pada saat itu. Kitab-kitab dibakar oleh bangsa Mongol. Ya, salah satu petinggi khilafah ya diminta diunjukin, emas harta kamu di mana? Ada di bawah kolam renang, itu harta emas. Diambil emas itu, dicairin, dituangkan ke salah satu ya, petinggi raja Khalifah Abbasiyah. Itu ke zaman Genghis Khan. Genghis Khan menyerang pakai ayat-ayat, ini karena kesombongan kamu, kebodohan kamu. Bahkan di antara Raja Genghis Khan, kalau kamu gunakan harta ini untuk tentara kamu, misalnya mereka akan berjuang mati-matian untuk melawan kami. Tapi karena kamu simpan di dalam tanah, nggak bermanfaat. Itu kerakusan ya Khalifah Abbasiyah ya, wa na'udzubillah. Mereka pun mulai pergi untuk belajar ya kepada kaum muslimin yang saat itu berada pada puncak kejayaan mereka. Ya, ini kitab dari Al-Hadar Arab, The History of Arab Before Islam, karya Gustave Le Bon. Ya, halaman ya, saya sudah download kitabnya bahasa Arab dan bahasa Prancis. Belum ada yang bahasa Indonesia dan Inggris, belum dapat saya. Tapi alhamdulillah sekarang mudah untuk membaca. Kalau Prancis susah. Salah seorang sejarawan Andalus yang bernama Sa'id, nah ini juga saya dapatkan bukunya, ya, wafat pada tahun 462 Hijriah di Toledo. Ingat ya, 4 Hijriah berarti sekitar berapa Masehi itu? 3, tadi 11-an. Menulis sebuah kitab berjudul Tabaqat Al-Umam. Dia menceritakan bahwa keadaan negara-negara di Eropa Utara pada abad ke-5 Hijriah, ya, beliau menjelaskan bahwa mereka adalah bangsa yang benar-benar tidak bermoral, layaknya hewan yang tak berakal, bangsa yang diliputi oleh kebodohan, kekerasan, dan kesewenang-wenangan di antara ya begitu di antara mereka. Ingat waktu akhirus sana saya ceritakan tentang wanita di Prancis, mereka baru conference menganggap wanita itu sederajat nggak dengan manusia. Sampai sekarang ada kayak gitu, ya. Itu di Eropa seperti itu. Salah seorang penjelajah dari Andalusia yang bernama Ibrahim Al-Tartushi menjelaskan tentang penduduk Galicia yang dulu mereka tinggal di Spanyol bagian utara. Dia menjelaskan bagaimana mereka adalah orang yang suka berkhianat dan memiliki akhlak yang rendah. Mereka hanya melakukan bersih-bersih dan mandi sebanyak 1 atau 2 kali dalam 1 tahun. Bayangkan, Eropa dulu yang mungkin sekarang orang kagum dengan Eropa, ya, istananya, cara makannya. Ya, kalau kita lihat di medsos, ya kita nggak harus pergi ke sana. Kalau yang pergi ya yang sudah melihat luar negeri ya kelihatan memang bersih sekali mereka. Ya, Australia termasuk jajahan Inggris. Artinya namanya dulu di Inggris, saya belajar sejarah karena saya sekolah di sana. Itu ada namanya konflik. Konflik adalah waktu zaman 700-an Masehi itu kelaparan sekali. Inggris kelaparan, banyak pencurian,
Bahkan saya sempat baca di museumnya, orang-orang yang di penjara dibuang, kayak kita Nusa Kambangan. Kejahatannya itu ada nyuri telur saja dibuang ke Nusa Kambangan, ya, dibuang ke Australia, ya, nyuri roti, apalagi yang lainnya mungkin dibunuh langsung. Jadi saking laparnya mereka nyuri telur, nyuri roti, dan di antara nama-nama itu tercatat di museum di Sydney, ya, karena James Cook, Captain Cook masuk ke Sydney tahun 700-an. Saya baca itu, museumnya saya datangi. Nah di situ ada list nama Mohammedan. Ada orang Islam dibuang, namanya Mohammedan. Ininya kejahatannya saya nggak baca, tapi saya baca namanya. Ya, jadi orang Islam udah masuk Inggris juga, begitu. Karena itu kelaparan yang berat sekali. Tadi Spanyol, ingat Andalus Spanyol itu kerajaan atau khalifah Bani Umayyah yang hidup di atas kekuasaan Bani Abbasiyah. Jadi Bani Abbasiyah berkuasa, seluruh turunan Bani Umayyah dibunuh. Salah satunya turunan itu lari ke Spanyol. Maka dia mendirikan kekhalifahan di sana. Beda antara Irak dan Spanyol, beda. Yang Irak dan sekitarnya bagian besar dari kekuasaan Islam di bawah Khalifah Abbasiyah. Tapi Bani Umayyah nggak habis beneran. Ya, karena ada satu turunan yang nyebrang, ya, berenang, hampir dibunuh semua, dan dia nyebrang ke Spanyol, maka mendirikan kekhalifahan, ya, Al-Andalus. Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya, ulama dari Andalus, Spanyol sekarang. Dulu Islam 100% di sana, lalu kalah, lalu dibunuhkan. Cara membunuh orang Kristen kalau menguasai orang Islam sangat banyak kekejian. Di antara kekejiannya adalah orang Muslim dimasukin ke patung berbentuk manusia, ya, yang bisa dibuka. Di dalamnya itu duri-duri. Disuruh masuk langsung digencet. Dan banyak kalau nggak mau murtad, kalau nggak mau beragama Kristen. Ya, ada buku khusus tentang kejahatan orang Kristen di Spanyol dalam rangka menghabisi orang Islam. Bandingkanlah fenomena ini dengan ajaran Islam yang mengharuskan para hamba untuk berwudu sebanyak 5 kali. Jadi mereka orang itu bayangkan mandi setahun 2 kali, mungkin, ya. Kalau Islam setiap kita junub mandi wajib, atau mandi setiap Jumat, mandi sebelum sholat, ya, Idul Adha, Idul Fitri. Kurang-kurang itu aja yang tercatat. Ada yang seminggu sekali, ada yang setiap kali. Belum wudhu 5 kali sehari, itu yang wajib saja. Atau boleh bertahan, paling tahan 3 kali wudhu untuk 5 sholat, boleh, ya. Mandi junub, mandi pada hari Jumat, silakan. Dan pada hari raya. Bandingkan ia dengan ajaran yang bahkan memerintahkan mereka yang memakan bawang atau makanan lain yang bau pedas. Ya, itu makruh, ya. Orang yang makan bawang mentah dan lain-lain ke masjid, untuk laki-laki, ya, gitu. Jadi Islam ini benar-benar agama yang bersih. Makanya aneh kalau orang Muslim jadi kotor, ya. Kalau lihat di Australia, itu petugas cleaner di sekolahan di mana saja itu sampai meriksa di atas ini nih. Kalau kan ada checklist, ya, Ustaz pernah kerja sebagai cleaner, apa saja yang halal, insyaallah. Dia cek tuh, kalau ada debunya suruh rapiin semua. Dari segi kebersihan mereka bersih sekarang ini. Dulu belajar dari orang Islam itu, tapi dari segi akidah, akhlak masih rusak, ya. Ibnul Fadlan, salah seorang penjelajah Muslim, mengisahkan apa yang disaksikan di Eropa pada abad keempat. Saat itu ada seorang pemimpin yang meninggal,
Lalu orang-orang mengiring para budak wanitanya untuk dibunuh, sehingga mereka mati bersama tuan mereka. Para budak wanita itu disuguhi khamar, yaitu alkohol. Kemudian mereka menari-nari dalam ritual. Ya, ritual tersebut. Setelah itu orang-orang mengikat leher mereka dengan tali, hingga datanglah seorang wanita tua yang mereka sebut sebagai malaikat kematian, yang kemudian menghujamkan belati besar ke dada para budak wanita tersebut. Para lelaki yang hadir pun ikut mencekik budak-budak wanita tersebut dengan tali hingga mereka tewas. Kemudian para budak wanita tersebut dibakar, lalu diletakkan bersama mayat tuannya. Mereka meyakini semua perbuatan kejam ini sebagai pemuliaan bagi sang tuan. Ini bukan Eropa saja kayak gitu kejamnya, kebodohannya. Jadi di Indonesia belum lama ada di gunung, saya dapat cerita justru bukan dari baca, setelah saya cek dari seorang ikhwan Australia, turunannya di Musa Bennett. Dia cerita itu, dia dulu sering ke Bali. Ya, dia sering baca sejarah Bali. Di Bali dulu masih ada penyembahan di mana wanita gunung itu harus menelan korban perawan cantik dilempar ke gunung gitu. Dan belum lama juga di Hindu ini kalau suami meninggal wanitanya harus ikut, istrinya. Ya, saya sempat melihat kejadian itu di India, masih ada itu, sampai jerit-jerit itu istrinya. Ya, itu namanya sehidup semati. Suaminya hidup, Anda hidup. Suami mati, Anda mati, walaupun masih muda. Nah, ini agama apa begini? Merusak. Wanita memang tidak dihargai. Nah, kalau ini budak. Di nanti kita akan bahas masalah Cina. Di Cina juga ada satu raja mati, semua pengawalnya ratusan masuk gedung lalu dikunci dari luar, nemenin rajanya sampai mati, ya begitu. Bandingkanlah keyakinan mereka itu dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang amat penyayang, ya. Man latama mamlukah au darabahu fakafaratuhu an yu'tiqahu. Siapa yang menampar atau memukul budaknya, maka ia harus membebaskannya sebagai penebus kesalahan tersebut. Hadis riwayat Muslim 1657. Ini Islam, nampar saja bebaskan. Sebagaimana kisah Jariyah, seorang sahabat menamparnya karena dia menghilangkan gembalaannya, nggak benar kerjanya. Lalu kesel digampar, lalu ngadu ke Nabi. Ya Rasulullah, aku ingin bebaskan budak ini. Baru saja aku pukul, gampar. Tahan dulu. Dipanggil oleh Rasulullah, ditanya, Aina Allah fis sama. Man ana anta Rasulullah SAW. Ya ini Islam Muslim, ya udah bebaskan, nggak apa-apa, dibebaskan. Jadi sebelum dibebaskan dikasih syarat, ya. Padahal untuk menembus dari budak ke merdeka itu mahal. Kadang-kala berkilo-kilo emas, kadang-kala kerja seperti Salman Al-Farisi nanam 400 pohon kurma kalau nggak salah. Ya nanti ada kisahnya yang kita akan baca lengkap di buku ini. Tidak punah, ini cukup. Allah fis sama, anta Muhammad, ya bebaskan dia orang beriman. Ya, jadi dia di dunianya sudah dibebaskan karena syahadat. Nanti dia nerakanya juga miftahul jannah la ilaha illallah, artinya Muhammad Rasulullah. Dia juga dapat kunci. Ya, begitu indahnya jadi orang Islam. Ya, jadi bertahanlah. Susahnya kayak gimana cobaan dunia, tetap pertahankan kalimat tauhid. Ya, gitu anak-anakku sekalian. Dan ingat, bangsa-bangsa ini akan dimasuki Islam. Dan sebagian besar masuk Islam. Tetapi Eropa belakangan-belakangan ini, ya sehingga di sana mulai ada London stand. London tapi banyak sudah orang Islam. Di yang saya tahu di Perth, ya ada Thornley, ada Bentley, di situ ada sekolah Islam. Jadi saya tahu masyarakat Islam itu. Di Sydney ada Lakemba, ya, Coburg, masjid terbesar terindah
di Coburg, di Melbourne. Ya, di Brisbane ada Sunnybank, ada Islamic Center, di Darwin juga ada Islamic Center. Jadi kalau orang Indonesia berlomba-lomba meninggalkan Islam murtad gara-gara kristenisasi atau yang lainnya, gara-gara ekonomi yang sedikit, ya Allah akan membuka Islam ini di hati-hati orang lain, seperti orang Eropa, di Rusia, ya, di Australia, di Denmark, Swedia itu sekarang banyak umat Islam, begitu. Jadi pertahankanlah keimanan yang Allah berikan kepada kita, ya, dan apapun kondisi kita jangan melepas keimanan, gitu. Silakan jika ada pertanyaan. Kalau tidak, kita masuk ke bangsa Mesir. Mesir telah berada di bawah jajahan Romawi sejak takluknya Cleopatra di tangan Octavianus pada tahun 31 sebelum Masehi. Mesir dijajah oleh Romawi selama 5 abad lebih. Kalau kita katanya VOC menjajah atau menguasai kita 300 abad, ya, 3 abad, 300 tahun. Mesir lebih lama lagi, 5 abad. Yang pertama kali menjajah Mesir adalah Romawi Barat. Namun ketika Romawi Barat runtuh, ya, dengan cepat Romawi Timur mengambil. Tadi kalau kita lihat video ke belakang, di situ ada Romawi Barat, Romawi Timur. Romawi Barat di Roma. Ya, Romawi Timur di Konstantin, pimpinan terakhirnya Heraklius, itu kita sudah bahas itu. Ya, lalu Romawi Timur mengambil alih penjajahan atas Mesir. Hal ini terjadi sekitar 100 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ingat ya, pergolakan dunia saat Rasulullah hampir lahir itu sangat mencekam. Keadaan seperti itu, pembunuhan dan lain-lain. Romawi Timur dan Barat senantiasa memeras sumber daya Mesir untuk memenuhi kebutuhan kekaisaran Romawi. Hal ini tentunya menyebabkan kemerosotan perekonomian Mesir. Bahkan kemerosotan tersebut juga menambah, ya, ke berbagai bidang lainnya seperti keilmuan dan sosial. Rakyat Mesir saat ini benar-benar menjadi budak di negara mereka sendiri. Namun dengan cerdiknya Romawi masih mempertahankan beberapa simbol-simbol khas Mesir untuk membuat rakyat Mesir masih merasa dihargai. Sehingga teredamlah amarah dan semangat revolusi mereka. Meskipun kenyataannya Romawi benar-benar menjajah mereka secara mutlak. Rakyat Mesir benar-benar hancur oleh gelombang pajak berat yang dibebankan Romawi atas mereka. Segala sesuatu pasti terkena pajak, baik berupa manusia, pabrik, tanah, hewan, perkakas, rumah, ya, dan barang-barang dagangan. Rakyat tidak bisa berpergian dari suatu tempat menuju tempat lain sebelum membayar pajak. Bahkan para istri tentara pun wajib membayar pajak. Sang suami dipaksa untuk berkorban nyawa dan sang istri di rumah pun diperas dengan berbagai pajak yang tinggi. Bahkan rakyat yang meninggal pun tidak diizinkan untuk dikebumikan sebelum membayar pajaknya. Alangkah jauhnya mereka dari nilai-nilai kemanusiaan, apalagi nilai-nilai agama. Lebih parahnya lagi, bangsa Romawi tidak segan menyiksa siapa saja yang menyelisih keyakinan agama mereka. Semua orang diharuskan untuk menganut Kristen Ortodok, dan jika tidak maka akan disiksa habis-habisan. Pajak ini sumber masalah di beberapa negeri. Bahkan nanti, ya, Isa alaihissalam diturunkan lagi oleh Allah dalam rangka menghapus pajak, menghancurkan salib, membunuh babi dan lain-lain, menjelaskan bahwa aku bukan anak Allah, ya, aku Nabi Allah, Rasulullah. Orang Kristen kecewa, ya, karena, ya, salah paham, ya, Tuhannya nggak ngaku anak Tuhan, ya, begitu. Tuhannya nggak ngaku anak Tuhan, anak Tuhan, ya, karena itu berat sekali, ya. Dan
Silakan jika ada pertanyaan. Tinggal 5 menit lagi. Ya, 39. Ini 34. 35. Baik, jika nggak ada pertanyaan, kita cukupkan di Mesir saja. Mesir ini sekarang sumber apa? Ada istilahnya Al-Azhar ya, Kairo. Universitas besar. Banyak ulama Mesir yang perlu kita ingat, yaitu Ahmad Syakir, Mahmud Syakir. Itu ahli hadis besar. Ya, Mesir juga apa? Banyak sejarah ya yang perlu diingat. Yaitu penakluk Mesir adalah Amr bin As, begitu ya. Dan nanti kita kembali ke masalah Mesir jika apa diperlukan, insyaallah. Karena waktunya sudah akhir. Nanti adik-adik, anak-anakku sekalian, lanjutkan belajar dengan semangat. Karena sejarah ini bisa memotivasi sebagaimana adik-adik naik mobil motor, bensin habis, perlu diisi. Sejarah, ayat Quran, hadis, dan sirah memotivasi kita untuk belajar dan belajar dan belajar sampai akhir hayat. Demikian, saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas atau bahkan salah, dan juga saya mohon maaf jika penjelasan saya berbeda dengan tulisan Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Firangdan Dirja LCMA. Sejauh ini belum pernah ditegur saya. Ya, saya langsung minta izin untuk mengisi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.